Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita, akan bahas tentang seorang bocah yang berupaya untuk menipu seorang kurir ya dari paket COD. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Beginilah nasib bocah perempuan di Grobogan, Jawa Tengah yang mencoba menipu kurir paket COD. Adapun seorang bocah perempuan mendadak viral di media sosial setelah menipu kurir paket saat pembayaran COD. Ya, jadi kasihan banget ya si kurir ini ya. Ya udah kerjanya susah, gajinya kecil kan tuh nganterin paket doang gitu. Kalau ada kejadian seperti ini itu biasanya bertanggung jawab itu adalah kurirnya. Jadi suruh nggantiin atau nalangin gitu kan. Kasihan jadi udah kerjanya susah, gajinya kecil, mengurusi masalah seperti ini gitu ya. Jadi kasihan juga yang ngeliat kurir sekarang kalau menghadapi customer seperti ini. Saat pembayaran COD. Aksinya Hmm. diperbincangkan warganet setelah videonya tersebar luas di media sosial pada Senin 29 September lalu. Dalam rekaman tersebut tampak bocah perempuan itu mencoba mengelabui kurir dengan modus COD saat membayarkan paket berisi ponsel senilai 4,5 juta rupiah. Hmm. Wih, Gadis itu 4,5 juta. berpura-pura mengecek isi sebelum membayar dan sempat menutup kaca mobil ketika membuka paket sambil mengaku kardusnya kosong. Jadi niatnya udah buruk tuh ya, kayak pagi mau ngecek kacanya ditutup, padahal kan kok ada SOP-nya itu kan. Drivernya juga harus menyaksikan, harus ngerekam juga supaya jadi bukti, oh bener-bener nih paketnya kosong gitu atau paketnya nggak ada isinya atau emang ada penipuan gitu sehingga bisa dikembalikan ke penjualnya. Nah, kalau misalnya kacanya ditutup ya mobilnya kan gelap gitu. Jadi kan nggak kelihatan itu benar-benar ada nggak paketnya gitu. Kalau misalnya nggak ada buktinya nanti yang bertanggung jawab adalah si kurirnya. Jadi yang untung di sini adalah si pembeli yang nakal seperti ini, ya mencurangi dengan mengambil isinya dan membilang paketnya kosong gitu. Jadi yang dirugikan kalau misalnya berhasil ini berarti kan pembelinya, penjualnya itu juga harus rugi juga kalau misalnya paketnya dikembalikan dalam keadaan kosong. Jadi merugikan banyak orang, entah itu dari kurirnya atau dari penjualnya gitu kan. Jadi yang kasihan di sini banyak orang kalau misalnya ini berhasil. Tapi untungnya di sini bisa dicegah ya, kayak wah bisa direkam nih, ketahuan kalau misalnya bocah ini punya niatan buruk untuk mencuri barang seperti HP ini ya yang harganya itu 4,5 jutaan. Itu sang kurir yang curiga merasa ada kejanggalan lantaran berat paket berbeda. Ya, Setelah beratnya beda didesak, ponsel ternyata ditemukan tuh kan. disembunyikan di dalam mobil bocah tersebut. Bocah itu kemudian menangis dan mengancam akan Hmm, melaporkan kurir kepada orang tuanya. Gadis itu bahkan berusaha kabur dengan menancap oh gas kan mobil, kabur. membuat kurir panik dan meminta bantuan warga sekitar. Akhirnya pihak kurir dan keluarga sepakat menyelesaikan masalah ini secara damai dan Oh, musyawarah. damai. Tanya saja beli. Lah ini nggak ada isinya. Nah tadi kalau nggak ada isinya ngapain pakai gunting, mana guntingnya? Mana sampean tadi bawa gunting loh? Enggak, saya melihat bawa gunting. Oh, ngapain ditutup tadi mobilnya? Lah aku kan mau WA mami ini Loh, tak foto. gini mbak, sampean kalau beli paket jangan dibuka dulu digunting kan keluar toh. Hmm. Saya tadi toh bilang mau tak antar ke rumah kan enak. Ya, Ngapain adiknya langsung dimasukin dibuang HP-nya? enggak dibuang. Kalau Coba buka. ya buka aja. Lah terus ini gini mbak, ini harus tanggung jawab loh sampean loh, 4.600.000 loh. Ya kembaliin ke yang Loh, sellernya dong. Mas. sellernya gimana? Ini sampean tuh buka mana guntingnya tadi? Nah, jadi emang kasihan banget ya sih kurirnya kalau misalnya hal yang terjadi sama kurirnya dan itu nanti 4,5 juta itu mahal sekali dan kalau kita tahu gaji dari kurir itu mungkin nggak seberapa karena kan hitungannya mungkin per paket ya. Ya itu dibandingkan dengan 4,5 juta itu mungkin gaji lebih dari sebulan gitu kan. Nah itu yang bakal berbahaya dan ini anaknya juga harus diberi pengertian. Kalau kita lihat tuh kayak masih belum dewasa ya. Jadi kayak udah belum dewasa tapi punya pemikiran pencuri seperti ini harus dididik dengan benar. Ya jangan sampai mereka punya mobil nih ya. Orang tuanya kan punya mobil anaknya itu bisa melakukan hal seperti ini. Berarti kan kita bisa lihat bahwa sebenarnya orang tuanya itu mungkin berkecukupan ya karena ada kendaraan seperti mobil ini. Tapi kenapa gitu ya dengan kecukupan dia itu bisa berpikir untuk merugikan orang lain. Jadi pendidikan di sini yang penting adalah cara mendidik anak yang baik supaya anak ini tidak apa ya melakukan hal yang sama kepada orang lain. Soalnya kalau udah mencuri, pemikirannya itu nggak diperbaiki akhlaknya atau perilakunya itu bisa merugikan banyak orang. Ya ini masih kecil ya, masih bisa diberi pengetahuan bahwa mencuri itu kurang baik. Oh, karena kalau mencuri itu
akan merugikan orang lain, maka orang lain akan menerima dampaknya. Dan ini semoga nggak terulang kembali ya bagi para kurir di luar sana, karena kasihan juga gitu ya, mereka udah kepanasan, mungkin kehujanan untuk nganterin paket kalian, gaji nggak seberapa tapi harus nalangin sesuatu yang mahal gitu. Kalau misalnya yang berapa ribu mungkin mereka masih nerima gitu ya, tapi kalian harus berpikirlah di posisi mereka bagaimana gitu ya, kondisi ya kesusahan mereka dalam bekerjanya, tapi konsekuensinya itu sangat berbahaya sekali, seperti harus menalangi masalah seperti ini, menalangi harga paket yang hilang ataupun rusak disebabkan oleh pembeli yang curang seperti ini, yang nakal lah pokoknya. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang upaya seorang bocah yang ingin menipu seorang ini ya, paket kurir dari paket COD. Nah, kalau yang terkait dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.